Selamat malam, salam jumpa lagi bersama dengan kami, Hope Channel Indonesia, dalam program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Tentunya sebentar kita akan banyak mempelajari dan banyak mendapatkan ilmu yang penting untuk menjalani akan aktivitas maupun bisnis kita sehari-hari. Adapun program yang akan kita dengar bersama ini dapat saudara-saudara ikuti melalui parabola maupun dalam IndiHome dengan channel 870 dan juga melalui media sosial Hope Channel Indonesia, baik itu dalam media sosial Facebook maupun juga media sosial YouTube. Dan malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang tentunya sangat menarik, yaitu sejahtera dan keren menanam kacang merah. Dan tentunya karena kita masih menerapkan PPKM dan membatasi orang di studio, maka saya, Epi Manu, akan membuka acara ini. Pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, malam hari ini tentunya saya tidak sendiri di studio, karena kita akan terhubung dengan moderator kita dan juga narasumber kita yang sudah terhubung dengan kami di luar studio. Oleh sebab itu, di waktu yang indah ini saya langsung menyerahkan kepada Bapak Guntur Siboro yang akan dengan langsung memimpin jalannya diskusi kita pada malam hari ini, dan tentunya akan memperkenalkan narasumber kita dan memulai akan program Kamu Bisa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bro Epi yang sudah memandu dari studio. Saya Guntur Siboro akan menjadi moderator pada acara Kamu Bisa episode ke-62, Sejahtera dan Keren Menanam Kacang Merah. Kita akan ditemani oleh narasumber kita dari berbagai tempat. Yang pertama adalah narasumber praktisi kita, Bapak Jufri Seran. Beliau adalah petani kacang merah dari Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Kita sapa Pak Jufri. Selamat malam Pak Jufri. Selamat malam. Apa kabar di Minahasa, di Sulawesi Utara? Ya, lagi sehat Pak. Sehat ya, baik ya. Salam sehat untuk Pak Jufri, dan tentunya kita berterima kasih walaupun jaringan internet yang tidak stabil, namun kita boleh bersama dengan Pak Jufri pada malam ini. Seperti biasa, kita juga akan ditemani oleh 3 narasumber ahli. Yang pertama adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, MSc Agriculture Engineering PhD. Beliau adalah pakar teknologi pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam para pemirsa semuanya. Apa kabar di Palembang? Wah, baru berhenti hujan. Baru berhenti hujan ya. Kalau Pak Jufri tadi katanya kering di Minahasa. Baik, narasumber kita yang lain, Dr. Insinyur Johana Taribuka MP. Beliau adalah pakar proteksi tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Johana. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam pemirsa. Terima kasih Dr. Johana, sudah jam 10 malam ya di Indonesia Timur saat ini. Terima kasih masih boleh bersama kita. Dan narasumber ahli kita yang ketiga, yang Dr. Insinyur Zakarias Hukom MP, beliau adalah pakar budidaya tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Hukom. Ya, selamat malam Pak Siboro, selamat malam para pemirsa. Sehat Pak Hukom? Amin, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kita semua sehat sampai saat ini. Baik, sebelum kita akan berbincang-bincang dengan Pak Jufri serta narasumber ahli kita, mari kita lihat video aktivitas dari Pak Jufri di Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.
Baik, demikian video aktivitas dari Pak Jufri dengan kebun kacang merahnya di Sulawesi Utara. Kacang merah ini termasuk keluarga polong-polongan. Nama latinnya adalah Phaseolus vulgaris ya. Nanti kita tanyakan mungkin dengan Dr. Hukom ya. Katanya namanya sama dengan kacang buncis ya. Jadi kalau kacang buncis merayap, kacang merah tipe tegak ya. Kemudian di berbagai daerah dikenal dengan nama lain. Kacang merah ini di tempat asal Pak Jufri dikenal sebagai Brennebon ya Pak Jufri ya. Brennebon. Kemudian di daerah lain kacang galing, kacang jogo atau dalam bahasa Inggris kidney bean ya. Kacang merah ini berasal dari Amerika, benua Amerika, kemudian dibawa ke Eropa dan akhirnya dibawa ke benua Asia ke Indonesia pada abad ke-18. Kacang merah ini tumbuh tegak kira-kira 30 sampai 50 cm. Jadi dia tidak merambat ya. Baik, saya akan tanya Pak Jufri, sudah berapa lama menanam kacang merah Pak Jufri? Silakan Pak Jufri. Oh, kelihatannya agak gangguan. Halo. Halo ya. Ini Pak. Berapa lama sudah menanam kacang merah Pak Jufri? Baik, mungkin agak gangguan sedikit. Baik, ini judul acara kita sejahtera dan keren menanam kacang merah ya. Kalau sejahtera kita tentunya sudah tahu ya, karena memang kacang merah ini menghasilkan penghasilan ya. Nah, kalau keren nih gimana nih? Mungkin saya tanya Prof Daniel ya. Kenapa dinamakan keren? Terima kasih Pak Siboro. Memang kenapa kita sebut menanam kacang merah ini adalah keren? Karena kacang merah masuk keluarga leguminosa. Leguminosa mempunyai keistimewaan, yaitu dia dapat menfiksasi N2 langsung dari udara. Jadi berbeda dengan tanaman-tanaman yang bukan keluarga leguminosa. Jadi dia tidak memerlukan banyak pupuk nitrogen. Kedua, di akar, dalam perakarannya. Perakarannya juga dapat menfiksasi N2. Ya. Dan kalau leguminosa ini telah dipanen, maka akar yang tinggal di dalam tanah, dan juga pohon dan daun-daunnya, kalau kita benam ke dalam tanah, dapat menyuburkan tanah. Sehingga kebutuhan kita akan pupuk nitrogen itu bisa berkurang dengan signifikan. Jadi, tanaman kacang merah ini kalau kita gunakan sebagai tanaman rotasi, ya itu bagus sekali karena berikutnya kalau kita menanam tanaman yang lain itu sudah disediakan oleh kacang merah sebagai pupuk, ya pupuknya. Jadi itu kerennya kenapa? Karena dia hemat pupuk. Jadi dalam lingkungan itu bagus sebagai lingkungan, mengurangi penggunaan pupuk, baik itu pupuk organik ataupun pupuk non organik. Ya, jadi dia keren. Kerennya kenapa? Ya karena dia bisa menghidupi tanaman lain selain dirinya sendiri. Baik, terima kasih Prof Daniel. Jadi selain memiliki nilai ekonomis, bisa mensejahterakan pembudidayanya, juga bermanfaat bagi kesuburan tanah ya, sehingga keren ya, bisa bermanfaat bagi kesuburan tanah. Nah, kita kembali ke Pak Jufri, sudah terhubung. Nanti kita bahas soal kesuburan tanah ini dengan Dr. Hukom ya. Pak Jufri, sudah berapa lama menanam kacang merah Pak Jufri? Waduh, udah mulai dari bertani, udah nanam kacang merah Pak. Wah, sudah cukup lama ya. Kalau boleh dikatakan Pak Jufri ini adalah petani sejati ya. Selain menanam kacang merah, Pak Jufri tanam apa lagi? Ya, kalau di kampung kami tanam bawang merah, tomat, cabai merah. Oke. Jadi beberapa tanaman lain ya, mungkin seperti Prof Daniel katakan tadi bisa diselingi ya. Pak Jufri biasanya menanam kacang merah di tanah seluas berapa Pak Jufri? Ya, kalau aku tanam di kurang lebih 0,5 hektar, Pak. 0,5 hektar ya.
Ini tanaman ini kan panennya 2 sampai 3 bulan ya Pak Jufri ya? Iya, Pak. Ya. Halo, Ya, jaringan ya. lagi bermasalah, Pak. Ya, kedengaran Pak Jufri? Ya, baik. Pak Jufri, setengah hektar ini bisa menghasilkan berapa banyak, berapa kilo kacang merah, Pak? Ya, Setengah hektar Bapak bisa menghasilkan berapa kilogram kacang merah? kalau dihitung ya itu maksimal lah, Pak. Kalau tanam 50 kilo, bisa menghasilkan 600 sampai 700 kilo, Pak. Baik. Jadi 50 kilogram benih menghasilkan 600 sampai 700 kilogram hasil ya. Jadi Ya, Pak. lebih 10 kali lipat, 10 kali sampai 12 kali lipat ya. Jadi Ya, Pak. nanti kita bisa bicarakan mengenai produktivitas, apakah ini udah maksimal dan menghasilkan nilai ekonomis yang cukup baik bagi Pak Jufri ya. Karena hanya dalam 2 sampai 3 bulan sudah menghasilkan hasil yang baik. Boleh tahu Pak Jufri, Bapak menanam varietas apa di Sulawesi Utara? Varietas apa kacang merahnya? Kalau di kampung kami di Tonsewer, varietas yang ditanam selain varietas lokal, ada juga varietas dari Palu, Pak. Dari Palu ya. Dari Nah, Palu. yang dari Palu ini apakah menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, Pak? Iya, Pak. Kalau yang dari Palu justru dia yang menghasilkan lebih bagus karena baru ditanam, Pak. Baru ditanam ya. Jadi memang Ya. cuma pasti lebih mahal ya. Harga benihnya lebih mahal, Pak Jufri ya. Nggak jelas, Pak. Lebih mahal tapi menghasilkan produktivitas yang tinggi ya. Kalau boleh tahu di ketinggian berapa nih daerah Tonsewer ini, Pak? Dari ketinggian 600 sampai 800 kaki, Pak. Di laut. 600 sampai 800 meter ya. Mungkin Dr. Hukom boleh memberikan sedikit gambaran syarat tumbuh dari kacang merah mungkin. Apakah cocok ini 600 sampai 800 meter ini? Ya, terima kasih Pak Siboro. Jadi menyangkut dengan kacang merah, syarat tumbuhnya itu yang pertama ketinggian tempat. Jadi ketinggian tempat itu bisa dari sampai ketinggian 1000 sampai 1300 karena dia diintroduksi dari Amerika dan banyak ditanam juga di Eropa. Nah, namun pada daerah yang dengan ketinggian tersebut bisa juga ditoleransi sampai dengan 600 sampai 800 meter dari permukaan laut. Kemudian ada juga berkembang varietas-varietas yang baru untuk daratan rendah, itu bisa ditanam pada ketinggian sampai dari 200 sampai dengan 300 meter dari permukaan laut dan memang memberikan hasil yang baik. Kemudian menyangkut dengan suhu, ini berkisar antara 10 sampai dengan 32 derajat Celcius, tetapi yang paling ideal itu adalah pada suhu 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Kemudian menghendaki curah hujan itu antara 1.500 sampai dengan 2.500 mm per tahun, menghendaki jenis tanah yang memang bertekstur gembur dengan seperti tanah andisol dan juga tanah gromosol dengan pH antara 5,5 sampai 6,5. Kemudian menghendaki kelembaban udara itu sekitar 55 sampai 60%. Jadi
yang ditanam oleh Pak Jufri. Jufri tadi itu sudah cocok, ya masuk cocok. Karena dia juga menghendaki curah hujan itu antara ya 1.500 sampai 2.500 meter per tahun tadi. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Dokter Hukum yang sudah menyampaikan syarat tumbuh. Kelihatannya tadi ideal ya Pak Jufri ya. Jenis tanah Pak Jufri, jenis tanah seperti apa Pak? Berpasir Ya. atau? Kalau di Tunsewer karena kami di bawah kaki Gunung Merapi, ya berpasir Pak. Jadi vulkanik ya, berpasir ya. Pasir. Sifat kimia tanahnya asam, basa atau sesuai dengan Pak Hukum katakan tadi 5,5 sampai 6. Apa Ya. ditambahkan dolomit enggak ya? Ya enggak Pak, cuman sifatnya alami begitu Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Jufri ya. Saya mau sedikit tanya ke Prof Daniel ya. Dari sisi ekonomis maupun konsumen, kenapa tanam kacang merah? Baik, di beberapa daerah memang kacang merah merupakan produk pangan yang diinginkan ya dan diminati oleh banyak orang. Di daerah Sulawesi merupakan salah satu makanan yang mesti selalu ada dalam hidangan. Tapi di beberapa daerah seperti di tempat kami Sumatera Selatan, kacang merah ini menempati juga tempat tersendiri dalam makanan. Khususnya kami punya produk yang disebut dengan es kacang. Es kacang ini selalu esnya pakai kacang merah yang dimasak dengan gula. Ya, kacang merah dimasak dengan gula, dan itu merupakan minuman yang selalu ada. Jadi kalau kita ke restoran Palembang pasti punya selalu es kacang. Ya, kalau di restoran itu. Dan di pinggir-pinggir jalan juga banyak. Jadi kebutuhan kacang merah kalau di tempat kami memang banyak. Jadi di beberapa daerah ya walaupun tidak seperti beras ya konsumsinya, tapi selalu dicari di pasaran. Dan di pasar di daerah Palembang, kebetulan hari Minggu yang lalu saya ke pasar, saya beli kacang merah, lumayan harganya, lebih mahal dari beras, 22.000 1 kilo. Ya, kalau beras yang tipe biasa sekitar 10.000, 11.000. Ya, tapi ini kacang merah harganya 2 kali lipat. Jadi kalau bagi petani, mungkin kacang merah lebih baik sebetulnya daripada menanam padi. 3 bulan sudah panen. Ya, 3 bulan sudah panen dengan produktivitas 10 kali lipat, ya, lipat ganda. Dan mungkin kalau kita tanya Pak Jufri, mungkin juga keuntungannya lumayan, ya. Dan istimewanya tadi sudah saya sebutkan, dia dapat menyuburkan tanah dan juga memberikan keuntungan yang lumayan bagi petani. Walaupun mempunyai hama dan penyakit, tapi tidak sebanyak hama dan penyakit pada tanaman seperti cabai, ya, atau tanaman sayur-sayuran lainnya yang berumur palawija yang berumur pendek, hortikultura maksud saya yang berumur pendek. Jadi lumayan tangguh, ya, tidak terlampau banyak hama yang menyerang tanaman kacang merah ini. Baik. Jadi permintaan tinggi ya, Prof Daniel ya. Jadi permintaan pasar tinggi ya. Ya, lumayan harganya cukup tinggi juga. Ya, saya termasuk salah satu penggemar bahkan roti yang isinya kacang merah ya. Itu juga. Iya. Ya, kalau di Sulawesi Utara Pak Jufri permintaan pasti stabil ya karena sup Branebon sangat Sulawesi terkenal. Utara Ya. yang permintaan memang stabil karena ya dibuat sup kacang merah Pak. Ya. Kelihatannya di Ambon juga ya, Dr. Johanna ya, sup kacang merah juga populer ya. Ya, Pak. Baik, baik. Pak Prof Daniel mungkin bisa terangkan sedikit manfaat kesehatan dari kacang merah. Ada katanya tinggi protein, ya serat tinggi, apa seperti itu? Ya, betul. Jadi kacang merah ini termasuk produk khususnya bagi kawan-kawan kita yang menderita diabetes. Dikatakan glycemic index-nya relatif lebih rendah. Artinya dia melepaskan gulanya relatif lebih lambat daripada kita
makan nasi, ya. Dan kemudian ada satu hal bahwa kacang merah mengandung vitamin B2, ya, yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Dan pertama, ya, jadi kalau ada orang yang menderita penyakit kurang vitamin B2, sering sekali ada yang nanya ke saya selalu anjurkan aja, kalau kakinya sudah mulai semutan atau apa begitu kurang, makan aja kacang merah, ya. Jadi bagus bagi kesehatan, ya. Selain dia juga tinggi karbohidrat, ya, tinggi karbohidrat. Jadi sebetulnya yang di Palembang es kacang ya sudah karbohidrat ditambah karbohidrat lagi dengan gula. Ya, tapi memang enak diminum es kacang. Ya. Walaupun di rumah kami sering masak juga sop kacang merah. Ya. Baik. Katanya proteinnya setara dengan daging, ya. Apa ini juga menjadi opsi bagi para vegetarian, ya? Ya, jadi betul itu protein lumayan tinggi, ya, mendekati kedelai, ya, sama-sama leguminosa, walaupun ya tidak belum dimanfaatkan orang, ya, untuk membuat tahu atau apa, tetapi sudah banyak yang juga membuat susu kacang merah, ya. Susu kacang merah. Jadi warnanya sedikit agak coklat, ya, tapi rasanya juga hampir sama, lumayan enak, ya. Dan satu keistimewaan dari kacang merah kalau kita buat jadi produk, kalau kedelai kita jadikan susu kedelai itu mesti direbus agak lama karena dia mempunyai enzim tertentu yang mesti diuapkan, ya. Nah, kalau kacang merah tidak mempunyai enzim itu, sehingga kalau kita jadikan dia menjadi susu kacang merah, cukup sampai mendidih sudah bisa kita nikmati langsung, gitu ya. Walaupun karena tadi warnanya tidak begitu mirip dengan susu, ya. Karena kalau kedelai warnanya putih, kalau kacang merah warnanya karena ada kulitnya yang agak coklat, jadi warnanya agak sedikit gelap. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Jadi dengan manfaat kesehatan tadi memang permintaan tinggi, ya. Dengan demikian harga juga stabil, ya Pak Jufri, ya? Iya, harga stabil, Pak. Ya, karena permintaan tinggi. Boleh dijelaskan sedikit Pak Jufri bagaimana menanamnya mulai dari benihnya? Jadi kalau persiapan menanam kacang merah dimulai dari pembajakan. Jadi ada juga yang menanam pakai cangkul, terus ada juga yang memakai bajak, Pak. Dan ada juga yang saat ini lagi menanam memakai alat yang biasa dipakai untuk nanam jagung, Pak. Jadi ada temuan baru juga kami di sini, alat untuk tanam jagung udah bisa pakai tanam untuk kacang merah. Jadi lebih mempermudah kami sebagai petani. Jadi sudah mulai mekanisasi kalau begitu Pak, ya? Ya, Pak. Baik, ini lahannya dibuatkan bedeng atau bagaimana Pak Jufri? Ya, ada yang kalau saya yang nanam kemarin dibuat bedeng, Pak. Ditugal pakai cangkul itu, Pak, kalau dibuat bedeng. Bibitnya langsung ditanam di lahan atau ada proses penyemaian? Langsung ditanam, Pak. Oh, jadi tidak disemai, ya? Langsung ditanam di lahan, ya, di media tanam, ya? Ya. Pak Jufri pakai mulsa atau tidak? Enggak, Pak, cuma dibajak terus langsung ditanam, Pak. Berapa lama ini benihnya tumbuh, Pak? Jadi benihnya tumbuh seminggu dia udah tumbuh, Pak. Jadi udah mulai keluar tunasnya seminggu itu. Baik, baik. Ini antar bedengnya ada apa namanya? Ada paritnya atau seperti apa, Pak? Ada paritnya ya sekitar 20 sampai 30 cm lah, Pak. Ya. Karena walaupun kacang merah ini butuh air banyak, tapi kalau tergenang dia akan rusak, Pak, ya? Dia akan rusak oleh air. Baik. Mungkin ada masukan dari Pak Dr. Hukom mengenai persiapan lahan, penyemaian, ataupun apakah ada manfaatnya pakai mulsa atau tidak?
Ya, baik Pak Siboro. Jadi untuk teknik bercocok tanam kacang merah ini sama dengan buncis yang varietas tegak. Jadi sama saja, cuma buncis itu dipanen lebih awal 50 hari setelah tanam, sedangkan untuk kacang merah dipelihara sampai dengan polongnya masak. Jadi butuh waktu sekitar 70 sampai 80 hari setelah tanam. Untuk pengolahan tanah yang biasa dilakukan untuk konvensional, jadi bisa tanpa mulsa, bisa pakai mulsa. Tentunya harus perhitungan ekonomi nanti. Untuk petani biasa saya pikir menanam di lahan secara konvensional tanpa mulsa sudah baik. Yang penting harus perhatikan pembuatan bedengan yang tadi sudah disebutkan itu ya sudah baik, jadi ketinggiannya sekitar 20-30 cm sehingga ada saluran untuk air ya, untuk air mengalir sehingga nanti tidak tergenang. Kalau tergenang nanti busuk. Kemudian untuk penanamannya ya diatur pada beden yang sudah dibuat, tergantung dari panjangnya berapa, tapi paling baiknya lebarnya itu sekitar ya 1,20 1 sampai 1,20 dengan 3 baris. Ya, jarak tanamnya itu 50 lebar antara baris dan jarak antara dalam baris itu 20 cm. Nah, kalau seandainya tanah subur, berarti jarak tanam juga bisa diperkecil, tetapi harus perhatikan jangan sampai terlalu dekat, itu bisa menyebabkan kelembaban yang tinggi dan juga ada persaingan terhadap sinar matahari dan hara dari dalam tanah, dan ini akan bisa berdampak pada perkembangan penyakit, khususnya penyakit karat daun. Nanti Ibu Yohana bisa jelaskan. Dan itu sangat berpengaruh terhadap produksi nanti polong atau bijinya. Kemudian tidak melalui persemaian tadi yang memang benar, karena dia mempunyai kemampuan recovery pada akar itu lambat sekali. Jadi kalau melalui persemaian cabut, putus akar, berdampak pada transplanting di lapangan. Jadi langsung saja di lapangan, dan saya pikir seperti tanaman yang lain, pertanian yang lainnya, memperhatikan faktor-faktor tumbuh. Walaupun varietas sudah bagus, tapi faktor tumbuh seperti sinar matahari full. Jadi membutuhkan sinar matahari full, kemudian pengairannya cukup, teristimewa pada proses pertumbuhan awal vegetatif, karena kalau pertumbuhan awal vegetatif itu bertumbuh kurang bagus, karena nanti berpengaruh terhadap produktivitas. Karena nanti bunga cabang-cabang yang terbentuk sedikit, dan peluang untuk terbentuknya bunga dan rangkaian bunga sampai pembentukan polong juga sedikit. Kemudian untuk air sudah, sinar matahari, kemudian nutrisi. Ya, nutrisi itu yang sangat penting sekali, karena nutrisi dengan air harus satu paket sehingga bisa tersedia kepada tanaman. Nah, spesial daripada tanaman kacang merah atau leguminosa yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Daniel, yaitu memang dia punya kemampuan untuk menyerap N dari udara dan sangat membantu sekali untuk mengurangi pupuk N yang diberikan dari luar, karena pupuk N ini sendiri sangat penting sekali di dalam proses metabolisme dalam hal pembentukan protein dari kacang merah itu sendiri, sehingga menentukan kualitas hasil. Lalu
Saya pikir yang lain mungkin kalau mengolah tanah dengan baik, menggunakan pupuk organik, kemudian teknik pemupukannya dengan baik, saya pikir pasti produksinya akan tinggi. Baik. Cuma ada satu hal yang perlu ditambahkan bahwa mungkin Pak Jufri punya pengalaman kalau dia terpapar sinar matahari atau hujan, itu biasanya berpengaruh terhadap penurunan produksi. Biasanya juga ada orang yang menanam di bawah atap dengan menggunakan plastik, ya, supaya mengurangi pukulan sinar terpapar sinar matahari yang berlebihan, ataukah pada waktu musim hujan itu bisa dilindungi dari hujan yang agak besar dan mempengaruhi kerusakan tanaman. Mungkin saya pikir yang dilakukan oleh Pak Jufri itu sudah baik, Pak. Baik. Ini Pak Jufri nggak pakai plastik ya, nggak ditutup dengan plastik kan? Baik. Jadi mungkin tidak terlalu ekstrim ya matahari dan hujannya. Baik, pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan terkait dengan topik kita malam ini, sejahtera dan keren menanam kacang merah, Anda boleh sampaikan melalui call center Hope Channel atau melalui chat di YouTube Live maupun di Facebook Live. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yang satu ini. Baik pemirsa, sahabat Hope Channel Indonesia, kita kembali di episode ke-62, Sejahtera dan Keren Menanam Kacang Merah bersama narasumber praktisi kita, Bapak Jufri Seran dari Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Pak Jufri, ini perawatan dan pemeliharaannya gampang nggak Pak Jufri? Ya, kalau kacang merah gampang Pak, karena dia cuman sekali dicangkul, terus pemupukannya ya kalau mudah juga karena cuman 1 sampai 2 kali dipupuk Pak. Jadi hanya 1 tergantung kesuburan tanamannya. Oke. 1 sampai 2 kali sampai panen Pak ya? Di saat-saat mana saja pemupukan dilakukan Pak Jufri? Jadi kalau pemupukan biasanya kalau sebelum ditanam, kalau pupuknya lancar seperti TSP-nya di kios ada, biasa kami taruh pupuk dasar Pak. Namun kalau pupuk TSP-nya tidak ada, ya dikasih organik Pak. Itu untuk dasarnya. Jadi kalau pemupukan susulan, biasanya kacang merah udah umur 2 minggu, udah di pupuk susulan yang pertama, Pak. Jadi Pak Jufri pakai pupuk apa aja? Kalau untuk pupuk susulannya, pakai urea sama Ponska, Pak. Berapa ininya per setengah hektar, berapa banyak? Kalau per setengah hektar, ya kurang lebih
Ponskanya 100 kilo, ureanya juga 100 kilo, Pak. Baik, baik. Mungkin ada pengamatan dari Pak Dr. Hukom terkait pemupukan ini. Apakah ini sudah cocok atau masih bisa ditingkatkan? Atau pemakaian pupuk hayati atau organik bisa membantu? Iya, terima kasih Pak Siboro. Jadi pemupukan ini ya sama saja dengan pemupukan tanaman-tanaman yang lain, cuma pengecualian kepada leguminosa itu ya dia punya kemampuan menyerap nitrogen dari udara. Jadi diperkirakan kalau memang kondisinya lancar dan baik, dia bisa menarik nitrogen dari udara itu sekitar 100 sampai 300 kilogram itu per hektar per tahun. Nah, sehingga ada anjuran untuk pemberian pupuk N itu sekitar untuk urea 50 kilogram per hektar, dan itu sudah bisa mencukupi kebutuhan nitrogen secara keseluruhan. Nah, cuma harus diketahui apakah dia aktif memfiksasi atau menyerap N dari udara atau tidak. Karena pada bintil akar itu harus dicek aktif atau tidak. Nah, untuk mengecek apakah dia aktif menyerap N dari udara, itu diambil bintilnya. Pada akar bulatan itu dibelah. Kalau memang berwarna merah, ya itu berarti aktif. Tapi kalau tidak berwarna merah, itu berarti tidak aktif. Nah, ini sering harus mencek, bagi petani mencek. Sehingga jangan sampai mengharapkan fiksasi N dari udara, tetapi ternyata tidak terjadi. Dan ini berpengaruh terhadap pembentukan pertumbuhan, pembentukan perkembangan sampai pembentukan bunga, pengisian polong, kemudian untuk mendapatkan biji kacang merah yang memang berkualitas. Sehingga ini perlu di samping itu harus mencukupkan semua kebutuhan nutrisi hara makro maupun mikro. Teristimewa kalau untuk mengaktifkan fiksasi N dari udara itu harus memberi pupuk mikro yang namanya molibden. Itu harus ada karena dia merupakan unsur yang sangat bersifat prekursor terhadap reaksi enzimatik untuk kerja fiksasi N dari udara. Nah, itu juga perlu diperhatikan karena banyak yang kurang memperhatikan hal ini. Jadi hara makro, hara mikro tetap tersedia dengan baik dan itu ada dalam tanah, namun harus diketahui berapa banyak. Kemudian bisa juga didekati dengan pemberian pupuk-pupuk organik maupun pupuk hayati. Kalau memang itu Pak Jufri tidak punya alat atau tidak pernah mencek analisis tanah secara berkala dan tidak ada data, berarti sering menggunakan pupuk organik, karena pupuk organik itu sangat penting sekali untuk menarik hara makro mikro yang terikat pada partikel tanah dan itu bisa tersedia kepada tanaman dan hasilnya akan baik. Tadi saya melihat di pertanaman kacang merah yang ditunjukkan tadi ada kekurangan N kelihatannya karena pucuk-pucuk daun itu berwarna kuning. Nah, ini tentunya berpengaruh karena hasil mestinya maksimal itu di atas 2 ton per hektar, 2.000 kilo ya. 1.000 hektar. Tapi kelihatannya hasil yang didapatkan oleh Pak Jufri itu nggak cukup itu berdasarkan tadi informasi. Nah, perlu ditingkatkan lagi pemupukan dengan menggunakan pupuk organik selalu berimbang. Untuk 100 kg itu urea sama 100 kg ponska ya saya pikir sudah kebanyakan. Kalau memang aktifnya fiksasi N dari udara berarti sudah kebanyakan N.
Tapi nanti dilihat lagi karena kalau penampilan di lapangan menguning berarti itu N-nya kurang. Berarti N-nya kurang. Nah, Baik. ini yang paling penting diperhatikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Jadi Pak Jufri kelihatannya masih ada peluang untuk ditingkatkan produktivitasnya. Per setengah hektar bisa sampai 1 ton ya, 1000 kilo ya. Jadi masih ada peluang. Tadi Pak Jufri katakan 600 sampai 700 kilo ya setengah hektar. Baik Pak Jufri, apakah selama ini Pak Jufri ada menghadapi hama dan penyakit untuk kacang merah ini? Ya, biasanya kami petani, Pak, untuk hamanya tetap ada, Pak. Cuman untuk kacang merah, kalau hamanya sudah pasti kalau udah mulai berbuah, yang ditakutkan oleh petani hama ulat, Pak. Karena dia bisa memotong dan merusak daunnya kacang merah, Pak. Apa yang dilakukan untuk hama ini Pak Jufri? Jadi hama ulat itu yang ditakutkan oleh petani. Ya, apa tindakan yang dilakukan oleh petani kalau ada hama ulat? Disemprot pestisida atau apa Pak Jufri? Ya, kami petani sini disemprot pakai pestisida, Pak. Oke, pestisida. Baik, mungkin ada masukan dari Dr. Johana. Ya, terima kasih Pak Siboro. Memang kalau di kacang merah itu yang paling utama itu hama penggulung daun biasanya. Kemudian kalau penyakitnya itu penyakit karat. Biasanya kalau gejala yang disebabkan oleh hama penggulung daun itu dia biasanya menggulung di dalam daun. Jadi dia berada di dalam daun. Nanti dia ada di dalam daun menggunakan perekat yang dikeluarkan dari tubuhnya sendiri. Sehingga pada saat kita membuka daun itu ada ulat yang berwarna hijau. Nah, dan lincah sekali. Biasanya hama ini, ulat ini dia memakan daun dari dalam sehingga akan dia makan sampai tinggal tulang daun. Nah, ini sangat berpengaruh juga terhadap olong. Kalau tindakan pengendalian yang sudah dilakukan itu menggunakan pestisida, saya mengharapkan supaya dikurangi karena kalau terus-terusan dengan menggunakan pestisida akan muncul hama-hama lain yang juga sangat berbahaya. Kemudian yang paling utama adalah racun yang berasal dari pestisida ataupun insektisida ataupun fungisida yang digunakan itu bisa ada di dalam tanaman itu karena residunya akan bertahan di dalam tanaman itu sampai 28 hari. Nah, 21 sampai 28 hari. Kalau sudah mulai hampir panen terus kita inginkan kondisi produk kita yang bagus, terus kita nyemprot, maka residu itu masih ada di dalam tanaman dan itu sangat berbahaya kalau kita mengkonsumsinya. Jadi saya mengharapkan untuk penggunaan pestisida sintetik itu dikurangi dan diharapkan sangat-sangat memperhatikan cara pemakaian, kemudian dosis yang harus digunakan. Saya sekali lagi saya tidak menganjurkan menggunakan pestisida sintetik karena sangat berbahaya bagi kesehatan lingkungan maupun kesehatan kita sebagai manusia. Kemudian penyakit karat ini biasanya itu di batang maupun di daun yang berada di bawah di dekat dengan tanah. Nah, itu biasanya berwarna coklat, ada lingkaran kuningnya. Dan ini juga sangat merugikan bagi tanaman karena dia akan berpengaruh terhadap jumlah polong, kemudian jumlah biji. Nah,
Kalau penyakit ini menyerang, tentunya jumlah polong akan berkurang, kemudian jumlah bijinya juga akan berkurang. Yang saya sarankan supaya memperhatikan jarak tanam sehingga tidak terlalu dekat, sehingga iklim mikro yang timbul di antara pertanaman itu kelembabannya cukup tinggi, yang menyebabkan akan timbul jamur-jamur atau jamur penyebab penyakit, terutama jamur-jamur patogen. Terima kasih Pak Siboro. Baik, Dr. Johana. Opsi pestisida organik apa yang bisa dilakukan oleh Pak Jufri, Dr. Johana? Ya, terima kasih Pak Siboro. Saya menyarankan supaya untuk hama sebaiknya menggunakan tanaman refugia. Ditanam di sekelilingi pertanaman ataupun di tengah-tengah tanaman, sehingga pada saat hama itu dia ingin serangga dewasa itu ingin meletakkan telurnya ataupun ingin mencari makanan, dia lebih dulu datang ke tanaman-tanaman refugia. Tanaman refugia itu berupa jenis-jenis kembang, bisa kembang kertas, bisa kembang tai ayam itu apa? Ya. Jadi, bermacam-macam jenis, yang paling utama warna merah, kuning, itu sangat disukai oleh serangga, sehingga diharapkan menanam tanaman-tanaman refugia. Kemudian untuk penyemprotan bisa juga menggunakan nimba. Jenis tanaman di seputaran kita itu ada nimba, itu bisa ditumbuk halus, kemudian direndam dengan air semalam, kemudian disaring dan disemprot pada pagi hari sebelum jam 9. Nah, batas penyemprotan itu hanya sampai dengan jam 9. Kalau sudah panas lagi, serangga itu sudah terbang pergi dan kita tidak menemukannya. Itu saran saya. Baik. Terima kasih Dr. Johana. Jadi masukan yang baik Pak Jufri, karena ini Brennebon ini akan jadi sup ya. Jadi kalau memang dikasih pestisida, nanti supnya jadi rasa pestisida ya. Jadi ada baiknya memang menggunakan pestisida organik maupun cara-cara dengan yang bisa dicoba dengan tanaman bunga tadi. Dr. Johana, apakah membantu kalau rotasi dilakukan? Kalau rotasi dilakukan dengan tanaman apa kira-kira? Oh iya, terima kasih Pak Siboro. Perlu sekali untuk dilakukan rotasi tanaman. Kalau sudah kali ini Pak Jufri sudah menanam kacang merah, 3 bulan kemudian setelah panen jangan dulu menanam kacang merah. Tanam lagi dengan tanaman lain seperti mungkin bawang atau yang tidak serumpun, satu famili dengan tanaman kacang. Jadi jangan tanam kacang tanah atau kacang hijau atau kacang kedelai, jangan. Sebaiknya digilir dengan tanaman-tanaman lain yang tidak satu famili. Mengapa demikian? Karena hama maupun penyakit itu kita putuskan siklus hidupnya dengan melakukan pergiliran tanaman dengan jenis tanaman yang tidak serumpun atau sefamili, supaya hama maupun penyakit yang ada pada tanaman kacang merah itu tidak menjadi sumber baru untuk tanaman yang serumah. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Dr. Johana. Pak Jufri biasanya tanam berapa kali berulang? Jadi tergantung lokasinya, Pak. Jadi kalau kami di Tonsewar, biasanya kalau lokasinya cukup besar, cuma sekali, Pak. Tapi kalau lokasinya kurang, ya bisa 2 kali. Baik. Tergantung lokasinya, Pak. Baik ya, jadi bisa dirotasi pada intinya ya. Baik, terima kasih ya Dr. Johana atas penjelasannya. Semoga bisa menjadi masukan yang baik
Pak Jufri, sehingga pelanggan akan lebih tenang makan sup Brennebond ya. Baik, ini kita bicara panen sekarang Pak Jufri. Berapa lama sudah bisa dipanen dan apa tandanya kira-kira? Ciri-ciri siap panen ini apa? Jadi kalau kacang merah sudah siap dipanen, kira-kira umur 60 sampai 70 hari, Pak. Jadi kalau buahnya udah kelihatan udah mulai menua, ya udah siap dipanen, Pak. Baik. Dipanennya manual dengan tangan atau seperti apa Pak Jufri? Manual, Pak. Pakai manual. Dipetik ya? Dipetik atau dipotong? Enggak, Pak. Dicabut lalu dijemur pakai sinar matahari. Dicabut seluruh tanamannya ya? Iya, seluruh tanamannya. Ya. Seluruh tanamannya dan dijemur ya. Mungkin Iya, ada masukan Prof. Daniel terkait dengan cara memanen dan pasca panen. Apakah ini cara terbaik atau? Ya, terima kasih. Memang bagi petani setelah tanaman kacang merahnya sudah kering, mungkin cara terbaik bagi petani adalah yang karena mereka merasa mudah dicabut saja dibawa ke rumah gitu ya. Dan selanjutnya baru di rumah dipilah. Ini mungkin juga ada budaya dulu ya, budaya dulu petani seperti itu takut dipanen orang lebih dulu katanya. Ya. Jadi dipanen lebih cepat. Itu dengan cara dicabut saja. Tapi sebetulnya kalau untuk mutu ada baiknya dipanen satu persatu kan, karena kematangan buah itu kadang-kadang tidak seragam, gitu ya, tidak seragam, sehingga dipilih begitu yang panen saja diambil itu jauh lebih bagus. Tapi biasanya petani untuk memudahkan seperti itu karena dia merasa lebih aman disimpan di rumah. Karena kalau dipanen satu persatu nanti yang sisa di pohon itu dikhawatirkan juga dipanen oleh orang lain gitu. Ya, atau dimakan oleh hewan ya. Jadi mungkin untuk saat yang terbaik seperti itu, tetapi kalau untuk skala industri tentu mereka memanennya mencabut ya, mengambil si polongnya, pohonnya akan tinggal di kebun. Jadi itu mungkin lebih bagus karena kalau pohonnya tinggal di kebun, tinggal pada waktu membajak berikutnya tinggal dibenamkan di dalam tanah ya. Kalau ini Pak Jufri mesti membawa lagi ke kebunnya ya. Dan biasanya kalau sudah seperti itu biasanya petani jadi malas mengembalikan ke kebun. Tapi di tempat Pak Jufri ini karena dia tanahnya relatif subur, vulkanik dekat gunung api, mungkin tidak merasakan hal yang seperti itu ya. Tapi kalau kita menanam di tempat lain, maka mengembalikan pohon dan akar tanamannya kembali ke tanah itu justru membantu kesuburan tanahnya. Tetapi kalau karena di tempat-tempat biasanya tadi membutuhkan suhu yang relatif stabil 25 derajat ya atau ketinggian tertentu, maka biasanya tanah seperti itu biasa di lereng-lereng gunung yang biasanya gunung vulkanik kalau di Indonesia yang sering menyemburkan abu vulkanik dan menjadi pupuk ya, khususnya mineral ya, pupuk mineral ke tanahnya. Jadi memang sebetulnya kalau tadi ditanamkan, ya ini N itu kan nggak ada di gunung apinya. Sebetulnya kalau kita tanamkan ke dalam tanah, itu justru lebih bagus daripada dibiarkan di rumah ya, di rumah atau dibakar. Bahkan kadang-kadang untuk memudahkan dibakar di rumah ya. Daripada repot lagi dibawa lagi ke kebun gitu. Baik. Ya, memang dibakar ya Pak Jufri tanamannya setelah Biasanya kami setelah buahnya diambil untuk pohonnya memang dibakar, Pak. Baik. Jadi ada masukan yang baik tadi Pak Jufri karena pohonnya itu adalah sumber pupuk yang baik ya. Jadi beberapa pertanian kacang merah di Pulau Jawa dia memang diambil kacangnya kemudian secara berkala 2-3 hari panen terus ya. Jadi
sampai semuanya masak dengan optimal ya. Jadi mungkin ini bisa dipertimbangkan Pak Jufri ya. Tapi memang memerlukan tenaga mungkin ya Pak Jufri. Apakah Pak Jufri dibantu oleh tenaga atau Pak Jufri sendiri yang melakukan semua? Ya dibantu tenaga orang lain, Pak. Biasanya Oke, digaji per hari baik, untuk panennya. baik. Mungkin ada masukan Prof. Daniel terkait dengan pasca panen dari rumah dan distribusi, apakah ada penyusutan atau apa? Bagaimana cara yang terbaik? Baik, terima kasih. Jadi karena ini adalah biji-bijian, ya, dan dipanennya relatif sudah agak kering, ya sudah kering pohon kita sebut ya, kering pohon itu kering dipanen. Sebaiknya setelah nanti di rumah dikeringkan lagi, ya, dan dikupas keluarkan fenobon basah. Jadi kalau untuk jangka panjang ya mesti dikeringkan. Tapi mungkin basah pun sudah cepat laku kalau di Sulawesi ya. Dan memang harganya yang basah lebih mahal daripada yang kering. Ya, apalagi untuk sup jadi lebih segar dan lebih enak kalau dia relatif basah. Tapi untuk penyimpanan jangka panjang maka mesti dikeringkan dengan matahari atau alat pengering sehingga dia bisa lebih awet. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Boleh diberikan sedikit hitung-hitungan Pak Jufri dengan 1/2 hektar, berapa modal, berapa biaya tenaga, dan kira-kira berapa keuntungan? Jadi kalau anggarannya, pemupukan sama perawatannya, ya kalau mau tanam 50 kilo, ya anggarannya bisa mencapai 1-2 juta, Pak. Baik, 1-2 juta. Benih 1-2 juta. Benih udah semua, Pak, sama sewa orang kerja, sama pupuk. Oke, 1-2. Taruhlah 3 juta ya. Hasilnya berapa tadi? 600 kilo kali berapa? Kalau per kilo sekarang 20.000, Pak. Jadi 12 juta ya. Jadi lumayan ya marginnya kalau 3-4 juta berarti hanya 30% biaya ya. Ini bisa sampai 70% marginnya ya Pak Jufri ya. Iya, Pak. Wah, patut saja Pak Jufri senyum terus ini. Dan panennya berhasil ya, tidak gagal oleh karena hama dan penyakit ya. Pak Jufri, tadi kalau seperti disampaikan Dokter Hukom, kalau dinaikkan menjadi 1 ton akan lebih besar lagi ya. Kalau 1 ton kan berarti 20 juta ya, dengan modal hanya 4 juta ya, 3-4 juta berarti marginnya bisa 80% ya, 80%. Jadi masih banyak peluang untuk berkembang ya. Mungkin ada masukan dari Prof. Daniel ini mengenai hitung-hitungan bisnisnya nih. Ya makanya tadi judul acara kita adalah kacang merah sejahtera dan keren. Ya, jadi dan masalahnya kalau mungkin di Sulawesi banyak yang menanam kacang merah, tapi di tempat lain tidak begitu banyak ya. Dan harganya hampir sama. Tadi yang saya katakan di pasar tradisional saya beli sekitar 22.000, mungkin di tingkat petani sekitar 15 kali ya. Dan ini walaupun 15.000, katakan tadi seperti kata yang Pak Jufri ya, katakanlah hanya 10 kali lipat, 500 kilo ya, 500 kali 15, 7,5 juta. Biayanya tadi hanya katakanlah 3 juta, masih ada untung 4,5 juta. Dan itu saya rasa dari sisi bisnis katakanlah 3 bulan ya, bagi 3 bulan jadi sekitar 1,5 juta per bulan bersih ya. Ya, kalau skala usaha seperti itu artinya ya marginnya sudah, rasanya bisnis lain nggak ada yang sebagus itu ya. Hanya saja nanti kalau mau lebih ini Pak Jufri mestinya nanamnya lebih banyak mungkin. Ya, mungkin seperti saran Pak Hukom, hasilnya bisa lebih banyak dan luas lahan yang ditanam mungkin bisa lebih luas ya, sehingga hasil yang didapat bisa lebih banyak dan lebih sejahtera lagi. Baik, terima kasih. Sejahtera dan keren ya menanam
kacang merah. Tidak terasa kita sudah 1 jam berbincang-bincang dengan para narasumber kita, khususnya narasumber praktisi, Bapak Jufri Seran dari Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Kita akan mengakhiri acara kita, namun sebelum kita akhiri, saya ingin meminta pesan terakhir 1-2 kalimat dari narasumber kita. Mungkin boleh Dr. Johana? Terima kasih Pak Siboro. Penggunaan pestisida sintetik hendaknya dikurangi dan membiasakanlah dengan menggunakan pestisida botanis maupun pestisida hayati. Dengan demikian, lingkungan ekosistem kita bisa terpelihara dengan baik. Demikian, Pak Siboro. Baik, terima kasih Dr. Johana ya. Mungkin ini memotivasi Pak Jufri dan teman-teman petani lainnya, apalagi kacang merah ini dikonsumsi langsung ya. Dr. Hukom, ada nasihat pesan terakhir? Ya, terima kasih Pak Siboro. Jadi bercocok tanam kacang merah yang dilakukan oleh Pak Jufri itu sudah baik. Nah, cuma untuk meningkatkan produktivitas lagi, karena rata-rata kacang merah itu ya standarnya itu di Indonesia itu 2,5, sekitar 2,5 ton. Jadi Pak Jufri bisa tambahkan, meningkatkan lagi sampai bisa mencapai standar dengan menambahkan bahan organik saja pada tanah. Jadi pupuk organik atau pupuk hayati itu bisa ditambahkan, sedangkan untuk rekomendasi pupuk untuk TSP itu sudah baik, dan urea juga saya pikir sudah baik, sehingga nanti hasilnya saya pikir bisa meningkat lagi sehingga bisa sejahtera, karena memang keren sekali menanam tanaman leguminosa kacang merah ini. Dia bisa mengawetkan tanah dan menguntungkan petani dari efisiensi pupuknya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Dr. Hukom. Semakin sejahtera ya dengan produktivitas meningkat. Prof. Daniel? Baik, menanam kacang merah merupakan salah satu komoditi yang menguntungkan bagi petani. Jadi bagi saudara-saudara yang juga punya halaman kecil, bisa juga ditanam dalam pot, polybag, ya, sehingga dapat membantu ekonomi keluarga. Baik, terima kasih. Ya, tadi kita lupa bahas di polybag dan di lahan kecil juga bisa dilakukan. Ada motivasi dan inspirasi dari Pak Jufri kepada pemirsa kita malam ini. Silakan. Jadi kalau yang ingin dan rindu menanam kacang merah, memang menguntungkan Pak. Jadi ketika kita menanam kacang merah, ada banyak hal selain pengurusannya sangat mudah, juga harganya dan hasilnya lumayan bagus Pak. Baik, terima kasih Pak Jufri. Jadi tanamlah kacang merah karena itu akan menghasilkan kesejahteraan dan keren ya. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah lebih dari 1 jam, lebih sedikit. Kita akan berpisah pada saat ini. Dan jangan lupa kita untuk boleh mengikuti acara Kamu Bisa pada episode yang akan datang dengan topik-topik yang menarik. Sekali lagi terima kasih Pak Jufri, Prof. Daniel, Dr. Hukom, dan Dr. Johana. Saya kembalikan ke Bro Epi di studio. Oke, baik. Terima kasih Bapak Guntur Siboro bersama dengan para narasumber yang telah membahas tentang topik kita pada malam hari ini. Dan tentunya melalui apa yang telah kita pelajari ini akan bisa menambah pengetahuan bagi saudara-saudara sekalian untuk lebih memahami dan terus menanam akan kacang merah. Oke, kami terus mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk terus mengikuti akan segala rangkaian kegiatan yang ditayangkan di Hope Channel Indonesia, karena di sana saudara-saudara sekalian akan mendapatkan berbagai informasi yang menarik untuk menambah wawasan dan iman saudara-saudara sekalian. Akhir kata, saya Epi Manu bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.